dan semangat dalam belajar. Bertemu lagi dengan Ustazah Hasna dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan pada teks laporan percobaan. Tonton video hingga akhir. Yuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menelaah struktur teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Apa saja sih ciri bahasa pada teks laporan percobaan? Yang pertama ada kata hubung. Kedua, kata bilangan. Ketiga, kalimat perintah. Keempat, kalimat kompleks. Dan yang terakhir adalah kata rujukan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kata hubung. Apa itu kata hubung? Nah, kata hubung adalah sebuah kata tugas yang berfungsi untuk menggabungkan klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Kata lain dari kata hubung adalah konjungsi. Tempo hari Ustazah sudah menjelaskan tentang jenis-jenis konjungsi apa saja. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama, sebelum makanan tersebut dikonsumsi, untuk selanjutnya dapat dicerna oleh tubuh, sebaiknya perlu diperhatikan zat gizi atau nutrisi yang terkandung di dalamnya. Nah, coba kita lihat manakah yang termasuk dengan kata hubung. Ya, yang bercetak tebal ya, kata sebelum. Kata sebelum ini termasuk ke dalam konjungsi waktu. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Hal tersebut bisa terjadi karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui pasti bahan makanan apa yang mengandung zat gizi. Yang bercetak tebal adalah kata karena. Kata karena ini masuk ke dalam konjungsi sebab akibat. Nah, ini dia kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Kita lanjut ke ciri yang kedua, ada kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam satu deretan. Kata yang menunjukkan bilangan atau kuantitasnya. Contohnya seperti apa? Yang pertama, 2 meter kain percah. Manakah yang termasuk kata bilangan? Ya, 2 meter yang bercetak tebal ya. Kita lihat lagi yang kedua. Lalu setelah itu masukkan bahan campuran di atas ke dalam freezer dengan waktu 5 sampai dengan 10 menit. Jadi yang bercetak tebal ini masuk dalam kata bilangan. Nah, biasanya pada teks laporan percobaan kata bilangan ini terdapat dalam bagian alat dan bahan. Biasanya memaparkan ukuran-ukuran ya. Kita lihat lagi ciri kebahasaan selanjutnya, ada kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Kita langsung lihat contohnya. Buatlah sebuah sketsa gambar terlebih dahulu di kertas dengan memakai jangka berdiameter 8 cm. Nah, jadi kata buatlah ini masuk ke dalam kata perintah. Di dalam teks laporan percobaan biasanya kita bisa temui kalimat perintah ini pada bagian langkah-langkah percobaan. Nah, ini dia kalimat contoh yang kedua, tempelkanlah pada kain perca. Yang bercetak tebal ini termasuk dalam kata perintah ya. Oke, selanjutnya kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur kalimat. Kalimat kompleks ini mempunyai lebih dari satu verba atau kata kerja atau satu predikat. Nah, sederhananya kalimat kompleks ini adalah 2 kalimat yang digabungkan menjadi satu dengan menggunakan atau yang dihubungkan dengan kata hubung atau tanda baca koma. Kita lihat contohnya. Nah,
Ini dia contoh pertama. Taplak meja bisa dipakai untuk menghias meja dan sangat banyak tersedia di toko-toko dengan harga yang bisa dibilang lumayan. Nih Ustazah tandai ya, yang mana kalimat pertamanya. Taplak meja bisa dipakai untuk menghias meja. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya, sangat banyak tersedia di toko-toko dengan harga yang bisa dibilang lumayan. Nah, ini dua kalimat ini digabungkan dengan kata hubung dan. Ayo, kata hubung dan itu masuk ke dalam konjungsi gabungan. Nah, ini dia contoh dari kalimat kompleks ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Setelah membentuk sebuah pola yang kamu inginkan, jahit bulatan satu dengan yang lainnya. Oke, kita lihat manakah kalimat pertama. Ya, setelah membentuk sebuah pola yang kamu inginkan. Ini kalimat pertama, kalimat keduanya adalah jahit bulatan satu dengan yang lainnya. Nah, dua kalimat ini digabungkan dengan kata hubung setelah dan tanda koma. Ini biasa dilihat pada bagian langkah-langkah percobaan. Lanjut. Iya, ada kata rujukan. Nah, ini ciri kebahasaan yang terakhir. Kata rujukan adalah kata yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kita lihat dulu jenis-jenis kata rujukan. Kata rujukan yang pertama adalah kata rujukan benda. Contohnya, ini, itu, tersebut. Kata rujukan yang kedua adalah kata rujukan tempat. Apa saja? Di sini, di sana, di situ. Kata rujukan yang ketiga, kata rujukan orang atau personel. Dia, ia, beliau, mereka. Nah, ini dia jenis-jenis kata rujukan. Sekarang kita aplikasikan pada sebuah kalimat. Seperti apa contohnya? Ya, yang pertama, cucilah terlebih dahulu alat yang akan digunakan. Hal ini untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Oke, kita lihat kata ini itu berarti cucilah terlebih dahulu alat yang akan digunakan. Jadi hal ini maksudnya adalah cuci dulu alat yang akan digunakan. Kita sudah pernah jelaskan sebelumnya arti kalimat itu, jadi di kalimat selanjutnya kita menggunakan kata ini. Kata ini merujuk pada kalimat sebelumnya. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Gelas ini akan digunakan untuk mencampurkan cairan. Disinilah madu dan air diuji. Nah, kita lihat kata disinilah artinya. Ini Ustazah tandai. Kata disinilah adalah menyatakan gelas ini, gelas yang akan digunakan untuk mencampurkan cairan. Ya, ini masuk ke dalam kata rujukan tempat. Benar sekali. Baik, itu dia tadi 5 ciri kebahasaan pada teks laporan percobaan. Hikmah yang bisa kita ambil dalam mempelajari teks laporan percobaan ini adalah sebelum kita menulis teks laporan percobaan, hal-hal yang kita lakukan selama percobaan itu kita tulis di dalam sebuah teks dengan jujur. Alat dan bahan yang digunakan, kemudian langkah-langkahnya harus benar dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi, Ustazah ambil dalam satu ayat Al-Quran dalam surah Muhammad ayat 21 yang artinya, tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang jujur ya.